Dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Video ini dibuat sebagai ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Moneter yang diampu oleh Ibu Sabda Siahaan, SPD, MBA. Video ini sendiri dibuat oleh Lorentina Pandiangan dengan nomor induk mahasiswa 718314046, orang mahasiswa Pendidikan Ekonomi semester 4 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Semoga video yang akan saya buat ini dapat bermanfaat bagi setiap teman-teman yang menyaksikan video ini. Bicara mengenai dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia, ada 3 hal pokok yang akan kita bahas. Pertama, mengenai dampak COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi, kedua, dampaknya terhadap inflasi, dan yang terakhir adalah dampak COVID-19 terhadap kurs di Indonesia atau nilai rupiah. Seperti yang telah kita ketahui bahwa COVID-19 telah membawa dampak yang serius bagi perekonomian di dunia. Seperti data yang tercatat pada triwulan pertama 2020 ini, pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang Indonesia tumbuh negatif. Seperti di Singapura misalnya, tumbuh dengan minus 2,2%, di Hong Kong minus 8,9%, Uni Eropa minus 2,7%, dan di Cina mengalami penurunan sampai minus 6,8%. Sementara di Amerika Serikat tercatat pertumbuhan ekonominya turun dari 2,3% menjadi 0,3%. Sementara itu Korea Selatan dari 2,3% menjadi 1,3%, dan Vietnam dari 6,8% menjadi 3,8%. Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam dari 4,97 di kuartal 4 tahun 2019 menjadi tumbuh hanya 2,97% pada kuartal pertama tahun ini. Perekonomian Indonesia pasca pandemi COVID-19. Berdasarkan pertumbuhan year on year, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2020 terbesar pada sektor informasi dan komunikasi sebesar 0,53%. Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada triwulan pertama tahun 2020 mengalami penurunan drastis, sejumlah 2,61 juta kunjungan, berkurang 34,9% bila dibandingkan tahun lalu. Hal ini sejalan dengan adanya larangan penerbangan antar negara yang mulai diberlakukan pada pertengahan Februari lalu. Selain itu, jumlah penumpang angkutan rel dan udara juga tumbuh negatif seiring dengan diberlakukannya PSBB. Berdasarkan hal tersebut, menurut Hatip, mengindikasikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua tahun 2020 akan mengalami kontraksi yang cukup tajam. Pasalnya, aktivitas konsumsi yang menyumbang PDB tertinggi mengalami tren pelemahan. Efek pandemi COVID-19, PDB Republik Indonesia minus bisa terjadi. Hatip menjelaskan, perekonomian akan terus mengalami kontraksi selama pandemi COVID-19 masih berlangsung. Selain itu, kondisi ekonomi juga akan mengalami kesulitan selama vaksin COVID-19 belum ditemukan. Bahkan menurut Hatip, tidak menutup kemungkinan jika pandemi COVID-19 masih terus berlangsung lama, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tumbuh negatif. Selain berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, COVID-19 juga membawa dampak efek negatif terhadap inflasi. Tercatat sejak Mei 2020, inflasi terjadi 0,07%, daya beli lemah akibat COVID-19. Data tersebut berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik atau BPS yang dirilis pada Mei 2020. Peneliti ekonomi senior Institut Kajian Strategis Erik Alexander Sugandi mengatakan inflasi Mei 2020 yang rendah terjadi akibat melemahnya permintaan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi masih terjadi karena naiknya sebagian indeks kelompok pengeluaran, yaitu pakaian dan alas kaki, perumahan, air, listrik dan rumah tangga, kesehatan, transportasi dan informasi, komunikasi dan jasa keuangan. Di sisi lain, pengeluaran yang mengalami deflasi yaitu makanan, minuman, dan tembakau.
Dampak COVID-19 juga ikut berakibat terhadap nilai rupiah atau kurs. Penyebaran virus corona atau COVID-19 di seluruh dunia mempengaruhi nilai tukar rupiah yang semakin melemah terhadap dolar Amerika Serikat atau US dollar. Nilai tukar perdagangan semakin melemah dan telah melampaui Rp15.000 per US dollar akibat dampak COVID-19. Pelemahan rupiah menurut sejumlah ekonom dan pemerintah didorong dari sejumlah faktor, baik eksternal dan internal. Pertama, ada kekhawatiran krisis keuangan yang terjadi di Argentina dan Turki menular ke negara berkembang yang dialami defisit transaksi yang melebar, salah satunya Indonesia. Kedua, sentimen kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Sentral Amerika Serikat atau Fed. Ketiga, risiko perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina serta negara lainnya. Sedangkan faktor internal, Indonesia hadapi masalah defisit perdagangan dan defisit transaksi berjalan atau CAD. Tercatat, defisit transaksi berjalan sudah berjalan mencapai 3% dari produk domestik bruto atau PDB. Sebelum naiknya dolar karena dampak COVID-19, nilai tukar rupiah per dolar Amerika Serikat Rp14.000 per dolar dan sekarang melonjak naik menjadi Rp16.000 per dolar US dollar. Kurs rupiah akan terus berada pada posisi rentan selama penyebaran wabah COVID-19 yang menyebabkan kepanikan di pasar global yang membuat dana asing kabur serta tekanan likuiditas dan desakan untuk mendapatkan dolar membuat dolar lebih unggul dari segalanya. Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal dan moneter untuk menghadapi COVID-19. Di bidang fiskal, pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Untuk itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerbitkan Impres nomor 4 tahun 2020 yang menginstruksikan seluruh menteri, pimpinan, gubernur, bupati, wali kota mempercepat refocusing kegiatan, realokasi anggaran dan pengadaan barang jasa penanganan COVID-19. Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan merealokasi dana APBN sebesar Rp62,3 triliun. Dana tersebut diambil dari anggaran perjalanan dinas, belanja non-operasional, honor-honor untuk penanganan atau pengendalian COVID-19, perlindungan sosial, dan insentif dunia usaha. APBD juga diharapkan direfocusing dan realokasi untuk 3 hal tersebut. Kemenko juga menerbitkan PMK yang memberikan stimulus pajak untuk karyawan dan dunia usaha, yaitu pajak penghasilan karyawan ditanggung pemerintah, pembebasan pajak penghasilan impor, pengurangan asuransi PPh pasal 25. Di samping itu, pemberian insentif atau fasilitas pajak pertambahan nilai yang terdampak COVID-19. Presiden Republik Indonesia juga memberikan arahan agar kementerian atau lembaga memprioritaskan pembelian produk UMKM, mendorong BUMN memberdayakan UMKM dan produk UMKM masuk ke e-katalog. Di bidang moneter, kebijakan moneter yang diambil harus selaras dengan kebijakan fiskal dalam meminimalisir dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Oleh sebab itu, otoritas moneter harus dapat menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha. Diharapkan ada relaksasi pemberian kredit perbankan dan mengintensifkan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Sekian video mengenai dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia yang bisa saya buat. Thank you.